Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Pisces ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Agustus 2020. Jadi reading kali ini sifatnya umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke? Kalau begitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai. Oke? Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu 2 koin, terus The Star, 5 tongkat, Page of Swords, 3 koin, Queen of Cups, 4 pedang, The Devil, 9 koin, dan 9 cawan. Oke, terus tema kalian untuk bulan Agustus 2020 nanti adalah kartu The Hermit. Oke, beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Virgo di sini ya. Terus selain itu dengan kartu The Hermit ya, ada sebuah proses pembelajaran yang akan kamu lakukan di sepanjang bulan Agustus nanti. Soalnya kartu ini melambangkan proses pembelajaran ya. Misalnya mungkin lagi ingin mempelajari sebuah wawasan yang baru, pengetahuan yang baru ya. Bagi yang lain mungkin lagi ingin mempelajari karakter seseorang yang kamu sukai misalnya ya. Jadi intinya ada sebuah proses pembelajaran yang akan kamu lalui di sepanjang bulan Agustus nanti ya. Mungkin lagi ingin mempelajari sebuah skill ataupun keahlian yang baru ya. Misalnya bagi kamu sedang bekerja ataupun yang sedang menjalankan bisnis misalnya, di sini kan lagi ingin mempelajari sesuatu hal ya untuk mencapai tujuan kamu masing-masing. Oke, terus bagi yang lainnya dengan kartu The Hermit, jangan lupa untuk menggunakan feeling dan intuisi kamu ketika harus mengambil sebuah keputusan penting, keputusan mengenai pekerjaan, mengenai asmara dan sebagainya ya. Jadi sini kalian perlu untuk menggunakan intuisi ketika harus mengambil keputusan penting di bulan Agustus ya. Terus di bawahnya ada kartu 3 pedang. Jadi artinya beberapa dari kamu mungkin akan merasa frustasi sekali di bulan Agustus. Mungkin dikarenakan ada sebuah faktor ketidakpastian yang masih akan terjadi ya. Di sini kalian ceritanya akan merasa frustasi ketika menghadapi seseorang ataupun frustasi dengan kondisi pekerjaan misalnya dan sebagainya. Jadi otomatis dengan kartu The Hermit sebagai tema utama perlu untuk melakukan analisa ulang mengenai sumber frustasi tersebut. Di sini kalian perlu untuk melakukan analisa ulang mengenai masalah, mengenai sumber yang membuat kamu merasa frustasi dan kecewa. Ya, mungkin dikarenakan ada sebuah faktor kekecewaan yang masih akan terjadi di sini. Jadi perlu untuk bersabar dan berhati-hati ya. Terus di bawahnya ada kartu The Chariot dan kartu The Empress. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Cancer ya. Terus selain itu, akhir-akhir ini yang beberapa dari kalian mungkin lagi ingin menciptakan cara-cara baru yang kreatif untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan kartu The Empress ini ya. Di sini kalian pikirannya cukup kreatif dalam berpikir, kreatif dalam mencari solusi ya, mencari alternatif baru. Dengan kartu The Chariot mungkin di sini kalian lagi percaya diri sekali akhir-akhir ini. Percaya diri bahwa segala sesuatu bisa berjalan dengan lancar. Semua bisa berjalan dengan lancar seperti yang kamu harapkan ya. Ini sudah kalian alami akhir-akhir ini ya. Jadi jangan lupa untuk selalu berpikir yang positif. Oke? Terus di sini kita mulai dengan 2 kartu ya, kartu 2 koin dan kartu The Star. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama ya. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Aquarius. Terus selain itu ya, dengan kartu 2 koin ini, Two of Pentacles ya, di minggu pertama, beberapa dari kamu lagi ingin mempertimbangkan sesuatu hal dengan tujuan untuk melakukan sebuah keputusan penting. Di sini ada sebuah bahan pertimbangan yang akan kamu lakukan ceritanya. Misalnya mungkin lagi ingin mempertimbangkan kondisi pekerjaan, kondisi keuangan, ya, mempertimbangkan hubungan asmara, dan sebagainya. Ini akan kamu lakukan sebelum ingin melakukan sebuah keputusan penting. Jadi bagi kalian yang ingin mengambil keputusan penting, perlu untuk berhati-hati ya. Silakan kalian bertanya, berdiskusi dengan seseorang yang lebih berpengalaman ataupun dengan orang-orang paling dekat dengan kamu di minggu pertama ya. Dan dengan kartu The Star ini, di minggu pertama beberapa dari kamu masih menjalani proses healing. Soalnya kartu ini melambangkan energi penyembuhan yang sangat kuat. Di sini ceritanya kalian lagi butuh ketenangan, butuh kesendirian, ya, sesuai dengan tema utama kalian juga kartunya The Hermit tadi. Lagi ingin ketenangan untuk melakukan analisa ulang
mengenai sumber masalah yang sedang kamu hadapi akhir-akhir ini, ya. Bagi yang lain dengan kartu The Hermit, dengan kartu The Star, ya, perlu untuk lebih percaya diri, lebih optimis untuk melangkah maju ke depan. Ya, di sini kalian perlu untuk selalu berpikiran positif dan selalu optimis bahwa semua bisa terselesaikan dengan baik, ya. Semua bisa dicapai dengan cukup baik di masa yang akan datang, ya. Ini perlu kamu lakukan di minggu pertama, ya. Terus at the foundation ada kartu 5 tongkat. Jadi artinya beberapa dari kamu di bulan-bulan bahkan di tahun-tahun sebelumnya pernah mengalami sebuah konflik batin. Tidak tahu harus berbuat apa dalam mencari sebuah jalan keluar terhadap sebuah masalah berat dalam hidup kamu. Misalnya pernah mengalami konflik batin dalam keluarga, konflik batin dalam pekerjaan, dalam hubungan asmara, dan sebagainya. Ya, ini sudah kalian alami selama ini. Oke? Terus at the recent past ada kartu Page of Swords. Jadi artinya di sepanjang bulan Juli kemarin, beberapa dari kamu cenderung ragu-ragu sekali pikirannya. Ya, soalnya kartu ini melambangkan rasa keraguan-raguan, meragukan diri sendiri misalnya. Bagi yang lain mungkin lagi meragukan seseorang, meragukan orang yang kamu sukai, meragukan seorang teman, dan sebagainya. Bagi yang sedang bekerja, mungkin di sini kalian lagi meragukan kemampuan diri sendiri, ya, meragukan apakah bisa mencapai target apa enggak. Ini sudah kalian alami di sepanjang bulan Juli kemarin. Oke? Terus di sebelah atas ada kartu 3 koin, Three of Pentacles. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kalian siap untuk membangun kembali sesuatu hal secara perlahan-lahan. Dikarenakan mungkin ada suatu hal yang pernah runtuh selama ini. Ya, di sini kalian lagi fokus untuk membangun kembali hidup kamu. Misalnya mungkin lagi ingin membangun kedekatan bersama dengan seseorang, ya, membangun kondisi keuangan, kondisi dalam keluarga, ya, dan sebagainya. Ini akan kamu lakukan di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi kalian di minggu kedua adalah kartu Queen of Cups. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Pisces, Scorpio, Cancer, ya. Terus bagi yang lain ini energi kamu sendiri. Ya, jadi artinya di minggu kedua perasaan kamu cukup sensitif dan emosional sekali, ya, perasaannya. Gampang terbawa emosi dan perasaan. Jadi perlu tuh berhati-hati untuk menghindari kesalahpahaman, ya. Misalnya mungkin lagi merasa emosional ketika harus mengambil keputusan penting, merasa emosional ketika menghadapi keluarga, menghadapi orang yang kamu sukai, ya, menghadapi rekan sekerja di kantor, dan sebagainya. Jadi perasaan kamu cenderung sensitif dan emosional di sini. Jadi perlu berhati-hati, ya, di minggu kedua. Terus energi kamu di minggu ketiga adalah kartu 4 pedang. Jadi artinya di minggu ketiga, di sini kalian lagi butuh waktu yang cukup lama untuk berpikir, ya, sebelum ingin mengambil keputusan penting. Jadi bagi kalian yang ingin mengambil sebuah tindakan dan keputusan, perlu untuk berhati-hati. Silakan kalian gunakan waktu yang cukup lama untuk berpikir kembali, ya. Gunakan waktu untuk melakukan evaluasi ulang sesuai dengan tema utama kamu juga kartunya The Hermit tadi. Perlu meluangkan waktu sendirian untuk melakukan analisa ulang terhadap sebuah keputusan dan tindakan yang akan kamu ambil nantinya, ya, di minggu ketiga. Soalnya dengan kartu 4 pedang ini di sini kalian lagi butuh istirahat, butuh ketenangan ceritanya. Mungkin lagi ingin menenangkan diri, ya, terhadap sebuah masalah yang pernah kamu alami akhir-akhir ini. Ini akan kamu lakukan di minggu ketiga, ya. Terus di sebelah sini ada kartu The Devil. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Capricorn, ya. Terus selain itu, ya, dengan kartu The Devil di minggu ketiga, orang lain akan menilai kamu lagi merasa stuck sekali pikirannya, ya. Di sini kalian sepertinya mungkin orang lain akan menilai kamu lagi mengalami sebuah masalah sulit. Mungkin dalam hati kamu tidak berpikir demikian, akan tetapi orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga, ya. Terus di sebelah sini ada kartu 9 koin. Jadi artinya di minggu ketiga nanti, di sini kalian lagi mengharapkan rasa nyaman. Nyaman dalam hubungan asmara, ya, nyaman dalam keuangan, dan sebagainya. Ya, di sini kalian lagi berusaha keras untuk menciptakan rasa nyaman tersebut. Lagi mengharapkan rasa nyaman, ya, dalam hidup kamu di minggu ketiga. Oke? Terus energi kalian di minggu keempat adalah kartu 9 cawan. Nine of Cups, ya. Jadi ada sebuah keinginan baru yang akan muncul di minggu keempat, ya. Misalnya mungkin ceritanya kalian lagi ingin membeli sebuah barang, ya, memiliki keinginan untuk membeli sebuah barang. Bagi yang lain mungkin lagi berkeinginan terhadap seseorang. Dan dengan kartu ini kalian akan menyampaikan apa yang menjadi keinginan kamu kepada orang tersebut. Jadi perlu untuk berhati-hati, ya, untuk menghindari kesalahpahaman. Bagi yang lainnya, kartu 9 cawan melambangkan tercapainya sebuah keinginan. Jadi otomatis beberapa dari kalian akan merasa senang sekali di minggu keempat, dikarenakan mungkin salah satu dari keinginan tersebut akan bisa tercapai di sini.
Di sini kalian akan merasa senang dan merasa puas dalam hati ya di minggu keempat. Jadi kondisi kamu di minggu keempat cukup positif ya. Jadi secara umum dengan kartu The Hermit sebagai tema utama di sepanjang bulan Agustus nanti, di sini kalian akan mengalami sebuah proses pembelajaran. Lagi ingin mempelajari karakter seseorang misalnya ya, mempelajari sebuah skill keahlian yang baru dan sebagainya. Bagi yang lain dengan kartu The Hermit, silakan gunakan waktu untuk berpikir ya sebelum mengambil keputusan. Di sini kalian perlu untuk melakukan analisa ulang terhadap tindakan dan keputusan yang akan kamu ambil nantinya mengenai sesuatu hal ya di sepanjang bulan Agustus nanti ya. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif dan jangan putus asa. Oke? Oke, segitu aja ya teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.